Selamat jumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kembali kita merenungkan firman Tuhan. Setiap manusia mempunyai keinginan atau kebutuhan yang ingin dipenuhi. Setiap kebutuhan atau keinginan tersebut akan dilakukannya dengan berbagai upaya agar supaya keinginan itu terwujud, baik dengan kemampuannya atau dengan melalui media peralatan lainnya atau seseorang yang lain yang dapat membantu dia untuk mewujudkannya. Demikian juga tentunya Tuhan dalam membimbing umatnya. Dia selalu mengetahui apa yang tepat bagi kita, apa kebutuhan dan keinginan kita, dan kalau dia sudah menolong kita pada waktu-waktu yang lalu, maka kita harus percaya bahwa dia akan terus menolong kita di masa yang depan. Yang dia tidak suka, yang Tuhan benci adalah ketika kita mencobai Tuhan. Apa itu mencobai Tuhan? Mencobai Tuhan adalah sebuah sistem dalam pikiran manusia yang ingin memaksa Tuhan untuk mengikuti keinginan si manusia itu, termasuk memaksa Tuhan untuk mengikuti kehendaknya yang berlawanan dengan kehendak Allah. Mari kita lihat ayat dasar kita meninjau, menengok kembali apa yang terjadi di masa bangsa Israel. Mari kita melihat firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 17 ayat 7. Dinamailah tempat itu Massa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Tuhan sudah memimpin bangsa Israel keluar dari penjajahan Mesir dengan 10 tulah yang melumpuhkan Mesir. Lalu mengapa di tengah perjalanan hanya karena menemui situasi kehausan, kurang air, mereka mulai marah terhadap Musa dan mengatakan, berilah kami air. Ini adalah tindakan mencobai Tuhan. Kenapa? Karena mereka tahu Tuhanlah yang membebaskan mereka keluar dari Mesir, bukan Musa. Musa hanyalah memimpin sesuai petunjuk Tuhan. Tuhan dicobai oleh mereka. Mereka meminta Tuhan harus memenuhi kehendaknya, padahal Tuhan tentu tahu situasi itu dan sebentar lagi Tuhan akan menyediakan. Kita percaya kejadiannya seperti itu. Tetapi mereka tidak sabar, bukannya datang berdoa kepada Tuhan, Tuhan kami kekurangan air, kami haus. Mereka malah marah-marah seakan-akan mereka lah yang harus diperhatikan oleh Tuhan, kalau tidak mereka akan meninggalkan Tuhan. Ada kisah nyata dari seorang rekan seiman. Dia adalah seorang penjudi. Dia selalu berjudi dan satu persatu dari harta miliknya dijual untuk kekalahan judinya. Satu persatu harta di dalam rumahnya akhirnya harus dilepaskan untuk membayar kekalahan judinya, tetapi tidak juga dia kapok dan terus bermain judi. Akhirnya dia kehilangan banyak, hampir seluruh isi rumahnya, termasuk istri dan anak-anaknya akhirnya meninggalkan dia karena keras kepala. Tetapi dia masih punya harapan. Masih ada satu motor miliknya di dalam rumah kontrakan yang ditinggalinya saat itu. Lalu dia ingin bermain judi lagi, tetapi kali ini dia datang pada Tuhan. Dia mengambil puasa 2 hari berturut-turut. Dia berdoa dengan tekun beberapa hari, dan dia mengambil bahkan puasa selama 2 hari. Dia mengetuk hati Tuhan untuk berkata, Tuhan, berilah aku kemenangan sekali ini saja, maka aku akan tinggalkan judi itu. Keesokan harinya, dia pergi ke tempat judi tersebut dan dia terkejut. Apa saudara? Apa yang terjadi? Dia kalah. Maka motor satu-satunya itu harus dijual untuk membayar kekalahan judinya. Apa yang terjadi? Padahal dia sudah berpuasa dan berdoa. Mari perhatikan bahwa Tuhan tidak ingin dicobai.
Tuhan tidak ingin dia dipaksa untuk melakukan hal yang bertentangan dengan kehendaknya. Ada beberapa orang yang menjadi kendor dari iman dan menjadi malas beribadah, malas berdoa. Kenapa? Karena dia tidak melihat pertolongan Tuhan sesuai dengan waktu yang dia inginkan. Tuhan tidak menolong kita sesuai pola pikir kita. Tuhan tidak menolong kita sesuai waktu yang kita tentukan bagi dia. Tetapi dia yang akan menolong kita sesuai dengan waktu Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah melihat contoh yang buruk yang dilakukan oleh bangsa Israel saat di Massa dan Meriba ini. Ketika mereka marah, mereka mencobai Tuhan. Sehingga memang Tuhan akhirnya memberi air melalui perintahnya kepada Musa untuk memukul batu itu. Tetapi apa yang terjadi? Seluruh generasi itu karena persungutan-persungutannya yang menyakitkan hati Tuhan, mencobai Tuhan berulang-ulang, akhirnya mereka tidak masuk Kanaan. Yang masuk adalah generasi selanjutnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan dan keinginanmu saat ini? Ketika kita berdoa lalu belum terjawab, kita manusia cenderung merasa masgul, manusia cenderung merasa cemas, dan akhirnya dapat menimbulkan keluhan, dapat menimbulkan persungutan kepada Tuhan. Dia adalah jawaban dari semua kebutuhan kita. Datang kepada Dia, jangan mencobai Dia. Ketuk pintu hati Tuhan, datang di kakinya. Dia akan segera menjawab doamu, dan kalau doa itu dijawab oleh Tuhan pada waktunya Tuhan, maka hasilnya akan luar biasa. Haleluya.